إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua dalam keadaan kita tidak pantas dan tidak layak untuk menerima limpahan nikmat tersebut. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan juga hidayah dan inayahnya kepada kita, agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai menggunakan nikmat dan karunia Allah untuk segala hal yang Allah ridai dan Allah cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, sungguhnya keimanan adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang mukmin. Ia adalah sesuatu merupakan karunia terbesar dalam hidupnya. Apabila seseorang hidup tanpa keimanan, maka ia tidak jauh, tidak ada bedanya dengan binatang dan hewan-hewan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan Rasulnya apabila dia menyeru kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah menyeru hamba-hambanya untuk melakukan suatu perkara, maka perkara ini akan memberikan kehidupan hakiki bagi hamba tersebut. Dan itu tidak lain adalah keimanan. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, hendaknya masing-masing kita menaruh perhatian yang besar terhadap keimanan yang ada di dalam rongga dadanya. Apakah keimanannya sedang naik ataukah sedang turun? Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Min fiqhil 'abdi ay ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis." Di antara bentuk kefakihan seorang hamba, di antara bentuk bahwasanya seorang hamba memiliki keilmuan, hendaknya dia mengetahui apakah keimanan di dalam dirinya sedang naik ataukah sedang turun.
Sedang bertambah ataukah sedang berkurang? Wa min fiqhil 'abdi ay ya'lama nazaghatis syaitan anna ta'tih. Dan di antara kefakihan seorang hamba adalah ketika dia mengetahui bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan ini datang dari mana, dia mengerti. Oleh karena itu seorang hamba, jamaah sekalian rahimakumullah, hendaknya senantiasa memperhatikan keadaan dirinya, senantiasa memperhatikan keimanannya. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dia tahu merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah, maka dia segera sadar bahwa ini menunjukkan bahwa keimanannya sedang turun, keimanannya sedang lemah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsawb." Sungguhnya keimanan itu dapat mengalami keusangan. Keimanan di dalam rongga dada kalian ini dapat mengalami keusangan sebagaimana pakaian kita, pakaian ini bisa menjadi usang. Sebuah perumpamaan yang sangat indah, jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan keimanan di dalam rongga dada kita ini dengan pakaian. Pakaian yang kita kenakan. Subhanallah. Ketika kita keluar kamar, ketika kita keluar rumah, kita berkaca, bercermin, melihat, mematut-matut diri, apakah sudah pantas atau tidak untuk keluar rumah. Apakah pakaian kita sudah tampil atau terlihat baik atau tidak. Kemudian kalau kita misalnya melihat ada noda yang menempel di pakaian kita, noda kotor, tentu akan segera kita sisihkan, segera kita bersihkan. Maka pakaian ini, jamaah sekalian rahimakumullah, kita ketahui dia bisa menjadi usang. Lama-lama ada bagian yang mulai robek, ada bagian yang warnanya tidak lagi cerah. Maka begitu juga dengan keimanan di hati kita. Begitu juga dengan keimanan di rongga dada kita. Lama-kelamaan dia akan menjadi usang, ditimpa dengan begitu macam fitnah, terkena begitu macam syubhat dan syahwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fas'alullaha ayyujaddida imanakum." Maka mintalah kepada Allah agar dia perbaharui lagi keimanan di hati kalian. Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar dia memperbaharui lagi keimanan di hati kalian. Jemaah sekalian rahimakumullah, apabila keimanan seorang hamba menjadi usang, maka yang muncul begitu banyak petaka, begitu banyak musibah, kabar-kabar yang sangat memprihatinkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Bagaimana hal ini bisa dilakukan oleh seorang yang mengaku dia beriman, apalagi mengaku dia sebagai talibul ilm, penuntut ilmu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jemaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu kita membutuhkan kesungguhan dalam memohon kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan di dalam dada kita. Dan salafun as-salih, salaf kita terdahulu adalah orang-orang yang begitu memperhatikan keimanan di dada mereka. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Halummu nazdad imanan." Kemarilah wahai ikhwan, kemarilah, mari kita tambah keimanan kita. Beliau mengajak teman-teman beliau, saudara-saudara beliau untuk duduk mengingat Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, mengingat perintah-perintah Allah, mengingat balasan-balasan Allah, agar mereka bisa bertambah keimanannya. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ijlisu bina nazdad imanan." Mari duduk sini. Mari duduk sejenak.
kita perbaharui iman kita, kita tambah iman kita. Tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, mereka duduk membicarakan nikmat Allah, membicarakan perintah-perintah Allah, membicarakan balasan-balasan Allah, bukan untuk mengobrol hal-hal yang tidak jelas, membicarakan hal-hal yang jauh dari mengantarkan seorang hamba kepada keimanan. Jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita contoh para salafun salih. Kita ajak teman-teman kita duduk bareng sejenak, satu orang, dua orang, kita obrolkan, kita bicarakan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kita murojaah lagi perintah-perintah Allah kepada kita. Kita ulang-ulang lagi pembicaraan tentang balasan-balasan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin dan hamba-hambanya yang kafir, agar kita senantiasa dalam keadaan terus bertambah keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita terus dan terus kembali kepada jalannya yang lurus. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya sekalian rahimakumullah, sungguhnya di antara prinsip ahlu sunnah adalah bahwa mereka berkeyakinan bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Umar bin Habib Al-Hatami radhiyallahu anhu mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Kemudian ada yang bertanya, wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuh? Bagaimana keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Beliau menjawab, idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh. Apabila kita berzikir kepada Allah, bertahmid kepadanya, bertasbih kepadanya, maka itu adalah pertambahan iman kita. Kemudian wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasinah fadzalika nuqsanuh. Apabila kita lalai, lupa berzikir kepada Allah, lupa bertahmid, bertasbih kepada Allah, maka itu adalah berkurangnya keimanan kita. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sebab yang bisa menambah keimanan kita adalah menuntut ilmu syar'i. Dan bab tentang menuntut ilmu syar'i sangat banyak. Salah satunya adalah dengan bertadabbur, mentadabburi Al-Quran, di mana kita di dalamnya akan mendapatkan begitu banyak keterangan tentang nama dan sifat-sifat Allah, keterangan tentang nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya, keterangan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, keterangan tentang balasan-balasan Allah, dan semuanya itu akan menambahkan keimanan di hati kita. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sebab pertambahan keimanan kita adalah dengan membaca sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sirah beliau terdapat begitu banyak suri tauladan, dari mulai ibadah, dari mulai muamalah dan akhlak, yang semua itu akan membuat hati kita menjadi meleleh. Bagaimana pribadi sosok beliau adalah sosok manusia yang begitu sempurna, dan itu akan berpengaruh pada keimanan kita. Sebagaimana membaca sirah orang-orang saleh juga akan bermanfaat bagi hati kita. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, ma ra'aitu anfa'a lil qalbi min qiraati siyarus salihin. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kalbu seorang hamba dibandingkan melihat atau membaca sirah riwayat hidup orang-orang saleh. Jemaah sekalian rahimakumullah, di antara sebab lain yang bisa menambahkan keimanan kita adalah dengan mentadabburi ayat-ayat kauniyah Allah.
Alam yang begitu teratur, yang begitu indah, megah, ditata, dipelihara oleh Allah. Bahkan tubuh kita sendiri yang begitu dekat dengan kita, kalau kita perhatikan dengan akal sehat, dengan hati yang terbuka, hati yang lunak, maka ayat-ayat dalam tubuh kita ini sedemikian banyak akan mengantarkan kita kepada keimanan kepada Allah, akan mengantarkan kita kepada kesadaran betapa banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan, betapa banyak hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni perbuatan-perbuatan kita yang mengundang murka dan amarahnya, baik yang kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nastaghith, Allahumma inna bika nastaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.